banyak lebih, ya kan nggak mungkin satu tetes air cuma satu molekul kan. Nah, pada saat mereka berikatan gini tuh, dia punya momen dipol tentunya tadi, hidrogen bukan dipolnya positif, ini positif. Yang ini momen dipolnya negatif, hidrogen positif. Nah, pada saat mereka connect kayak gini nih, yang antar momen dipol tuh saling connect. Nah, kayak gini tuh saling connect. Maka ikatan ini bisa kita sebut dengan ikatan hidrogen, ya. Ikatan hidrogen terjadi karena mereka tadi bertemu ya, karena saking banyaknya bertemu. Dan mereka biasanya sering ketemu tuh kalau dia fasenya liquid. Dan momen dipol atau ikatan hidrogen ini kekuatan ikatnya lemah, ya. Ini cuma sepersekian piktosecond lah, karena dia saking putus nyambung kayak gitu loh, cepet. Tapi begitu dia dalam bentuk solid, ikatan hidrogen ini akan banyak, ikat banyak. Ya. Walaupun ikatan hidrogen itu lemah, tapi dia dapat meningkatkan kekuatan secara total dari material. Contohnya grafit, kemudian lagi ada contohnya es batu, ya kan? Kalau nggak ada ikatan hidrogen nggak bisa tuh jadi padat es batunya, ya. Seperti itu. Jadi dia berlapis-lapis tuh. Nah, biasanya ikatan hidrogen ini hanya terbentuk bila dia berikatan dengan O, N, atau F. Ya, ingat love ini. Seperti itu. Terus gimana Bu, kalau selain ikatan hidrogen yang selain NOF, misalnya karbon dengan karbon, itu gimana tuh Bu? Nah itu ada ya di sini. Mana tadi gambar saya? Bentar saya. Nah ini. Mana gambar grafik? Ya, wait. Kebanyakan slide. Nah, nih. Misalnya nih ikatan kovalen dan van der Waals. Kita tahu kalau karbon sama karbon saling berikatan kayak gini nih. Ini di dalam struktur lattisnya ini karbon sama karbon. Wah, ini dia berikatan kovalen. Kovalen lekat satu. Tapi bagaimana dengan antara satu lapis dengan lapis bawahnya ini? Ikatannya apa, Bu? Nah, inilah disebut dengan ikatan van der Waals ya. Ikatan van der Waals. Ya, dapat ikatan van der Waals. Artinya dia antar lapis kristal ini dapat berikatan. Oh ya, belum saya share screen ya? Iya, Bu. Sorry. Nih. Ini struktur grafit ya, karbon dengan karbon. Kalau dalam satu lapis kristal dia berikatan kovalen. Tapi antar lapis satu dengan lapis lainnya dia berikatan secara apa? Secara van der Waals ya. Biasanya secara ini physically ya. Juga terjadi ikatan van der Waals ini fenomenanya terjadi pada saat kondensasi gas mulia. Kan gas mulia tuh udah 8 ya. Elektron valensinya udah stabil, dia nggak butuh bergandengan dengan yang lain, udah kaya. Tapi apabila dalam kondisi fisik kita berikan tekanan tinggi, kita kasih dia tekanan yang sangat tinggi, ini banyak, jadi kan yang ngumpul tuh, mau nggak mau mereka saling bertemu dengan lainnya. Tekanan tinggi ditambah lagi apa? Suhunya minus. Suhunya 0 Kelvin lah tuh, walaupun nggak ada yang 0 Kelvin di dunia. Efeknya apa kalau suhunya turun?
molekul kan bergerak terus ya kan, lari-lari. Tapi begitu dia berhenti itu pada saat null Kelvin ya. Itu cuma ada di skala lab ya. Even dia melambat pun pada saat dia ngumpul banyak, itu terus dia melambat, akhirnya mereka mau nggak mau gandengan, nempel. Begitu dia nempel, terjadilah kondensasi gas mulia. Artinya apa? Mau nggak mau kalau dia nempel banyak, terus molekulnya udah nggak bisa gerak, efeknya apa? Dia berubah menjadi liquid. Yang tadinya gas, dia berubah menjadi liquid. Nah, fenomena itu terjadi, kita sebut dengan mekanisme van der Waals. Biasanya juga ada karena efek-efek momen dipole juga gitu, kayak ini. Ya. Momen dipole seperti berikut. Nah, ini dipol antara negatif dengan positif. Ya. Ini HCl sama H nih. Kalau mereka saling bertemu gitu, dia akan terjadi momen dipol sesaat ya. Kemudian dipol terimbas. Artinya begitu dia dipol negatifnya si air ini kena ke Cl, ya. Awalnya si Cl ini tidak punya momen dipol nih, ya kan? Tapi begitu kena ini dia akhirnya akan bersifat memiliki momen dipol sementara ya, memiliki kutub negatif. Yang tadinya dia tidak berkutub, begitu ada momen dipol yang besar dari oksigen ini yang berkutub negatif, ini seolah-olah dia akan terbentuklah, terimbas lah, efeknya menjadi memiliki dipol positif. Kemudian ada juga dipol sesaat. Kembali lagi, oksigen sama gas oksigen begitu dia bertemu ya, akibat dari adanya apa? Akibat dari fisik tadi, tekanannya tinggi, akhirnya dia nempel, kemudian energi kinetik antar molekulnya juga rendah, akhirnya dia kebanyakan diam, terbentuklah dipol sesaat. Dipol sesaat ya. Sehingga dia akan membentuk dipol kutub negatif dan kutub positif. Tentunya karena dia ikatannya lemah, seperti saya bilang, ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen, energi ikatnya juga rendah. Jadi dia tidak memiliki sifat hardness tunggal, tapi baik ikatan van der Waals dan ikatan hidrogen dapat menaikkan kekuatan material. Ya. Karena tadi antar lapis kristal tadi yang ikat adalah ikatan van der Waals maupun ikatan hidrogen. Ya. Tidak memiliki, karena dia saking lemahnya ya tentunya melting point-nya hampir tidak ada ya, karena gampang uap lah, karena dia sifatnya ini hanya sesaat nih, semua ini. Ya. Kemudian nilai konduktivitas tidak dapat mengantarkan listrik kecuali dipol-dipol di dalam liquid. Ya, karena kalau dalam liquid itu dia cenderung untuk dapat mengalirkan listrik ya, karena dapat membentuk ion di ikatan ion yang lain. Seperti itu. Jadi mekanisme untuk baik van der Waals maupun hidrogen terbentuk dari momen dipol yang terimbas maupun dipol sesaat. Ya, itu tambahan dari saya untuk ikatan sekunder. Ya. Bedanya van der Waals sama hidrogen, van der Waals itu semua senyawa ya kecuali hidrogen. Kalau hidrogen kan hanya terjadi antara ikatan hidrogen dengan oksigen, hidrogen dengan nitrogen, dan hidrogen dengan fluoride. Ya. Oke, bisa ditambahin lagi di dalam ini kalian, rangkuman kalian yang sudah kalian buat tuh di sticky note ini. Ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals.